Apakah benar demokrasi di Indonesia semakin bermasalah atau pengkritik demokrasi yang berlebihan? Kami akan bahas bersama tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Yohanes Joko dan Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Selamat malam Pak Joko, Mas Usman. Selamat malam Mbak Cindy, selamat malam Mas Usman. Baik Pak Sehat Joko. selalu semua. Baik Pak Joko, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut kebebasan berpendapat dan indeks demokrasi menurun. Anies juga mengkritik ada kebebasan berekspresi atau berpendapat ini semakin dibatasi. Bagaimana Istana menjawab ini? Jadi gini Mbak, kalau kita mau melihat kritik itu, maka kita harus melihat secara lebih objektif gitu. Kami di Kantor Staf Presiden itu dalam melihat satu permasalahan itu selalu mendasarkan kepada rujukan-rujukan indeks-indeks objektif Mbak, bukan subjektif. Tidaknya kalau kita bicara tentang indeks kebebasan demokrasi itu selama ini yang menjadi acuan itu kan ada dari 3 sumber ya, nanti Pak Usman tuh yang lebih memahami begitu, dari BPS, kemudian dari Freedom House dan juga dari Economic Intelligence Unit gitu. Nah dari ketiga lembaga ini atau ketiga indeks ini begitu, satu menyatakan bahwa indeks demokrasi kita semakin terus membaik, angkanya cukup tinggi 80. Satu lagi mengatakan stagnan, satu lagi mengatakan menurun. Nah tentu apapun hasilnya itu menjadi catatan bagi kami. Terlebih lagi dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden begitu, bahwa kalau kita melihat apa yang terjadi hari ini, kebebasan berpendapat itu kan kalau dibilang dibatasi, ya kita dibatasinya harus kita maknai bahwa kita harus melihat gitu Mbak, demokrasi kita ini mau kita bawa kemana, ke demokrasi liberal ataukah demokrasi Indonesia gitu, demokrasi yang lebih menghargai ada adab-adab politik, ada adab kebudayaan, budaya-budaya Timur yang harus kita jaga, bukan demokrasi yang kebebasan berpendapat yang kebablasan begitu Mbak, yang kita boleh mencaci, memaki, yang ujung-ujungnya bukan kritik membangun, tapi malah membuat orang menjadi sakit hati begitu. Baik Mas Usman, jadi bagaimana sih sebenarnya iklim demokrasi di Indonesia menurut Anda? Ya, sebenarnya tadi Mas Joko udah benar, minimal ada 3 lembaga indeks yang bisa dirujukan. Bisa saja rujukan itu ditambah lagi dengan misalnya Politico untuk memeriksa apakah demokrasi Indonesia dalam pengertian demokrasi liberalnya baik, dalam pengertian demokrasi sosialnya baik, atau demokrasi egalitariannya baik. Tapi saya ingin mulai dari misalnya yang tadi disebut Mas Joko, Economist Intelligence Unit. Nah sebenarnya sampai hari ini dalam catatan Economist Intelligence Unit itu demokrasi Indonesia masih tergolong demokrasi yang cacat. Nah kinerja demokrasi Indonesia bergerak stagnan pada tahun 2021 hingga 2022 dengan skor 6,71 poin. Tetapi secara peringkat Indonesia itu turun ke peringkat 54 di dunia. Nah dari 5 indikator yang dibuat oleh Economist Intelligence Unit, skor yang agak lumayan itu pada proses pemilu dan pluralisme. Ini memang dinilai tahun lalu dan tahun sebelumnya lagi. Jadi belum ada keributan soal pilpres atau pemilu dalam kaitan dengan putusan MK yang dugaan kami tahun depan mungkin akan menurun dalam konteks pemilu dan pluralisme gitu. Nah, itu skornya 7,92. Tapi untuk fungsi pemerintahan itu agak turun lagi 7,86. Untuk partisipasi politik lebih turun lagi, itu 7,22. Bahkan kebebasan sipil turun lagi. Jadi intinya sebenarnya kebebasan sipil dalam pengertian penilaian Economist Intelligence Unit itu mengalami penurunan. Skor terendahnya bahkan dalam segi budaya politik. Nah kalau kita lihat ke indeks Freedom House itu secara umum menurun dari tahun ke tahun. Dan tantangannya adalah korupsi yang sistemik, diskriminasi kaum minoritas, konflik di Papua, dan penggunaan undang-undang yang represif seperti pasal-pasal pencemaran nama baik, penghinaan, dan penodaan agama. Jadi kalau kembali ke pernyataan Presiden, kalau hanya diukur dari maki-maki Presiden dan apakah Presiden mengambil langkah pembatasan, mungkin ada benarnya. Tapi kan ukuran demokrasi, sebagaimana juga dielaborasi oleh Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di dalam debat, sebenarnya ukuran demokrasi itu tidak tunggal, apalagi hanya diukur dari misalnya apakah Presiden melakukan pembatasan terhadap kritik terhadap dirinya. Tidak. Jadi maknanya bagi Anda dari berbagai argumen yang disampaikan oleh para capres, terutama capres nomor urut 1 dan 3 di debat kemarin?
Benar, saya kira benar. Nah, yang dikatakan oleh Prabowo bahwa demokrasi Indonesia itu sebenarnya baik-baik saja karena Anies bisa ikut pemilu dan menjadi gubernur itu kan 2017. Ya, 2017 itu proses pemilu masih dinilai baik, tetapi kebebasan berekspresi menurun. Oke. Begitu pula dengan kondisi oposisi itu juga menurun. Nah, sekarang sebenarnya dari 3 indikator yang disebutkan, kebebasan berekspresi yang menurun, oposisi yang melemah, ditambah dengan pemilu, kualitas pemilu kita merosot sekarang. Dan dugaan kami tahun depan penilaian dari berbagai indeks akan menunjukkan Indonesia mengalami kemerosotan. Itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Silakan ditanggapi Pak Joko. Ya, hasil-hasil ini kan selalu menjadi catatan kami begitu Mbak. Tetapi bahwa catatannya adalah bagaimana kita mengembangkan demokrasi dan salah satu yang menjadi kekuatan demokrasi itu adalah kebebasan berekspresi dan berpendapat sehingga segala sesuatunya bisa dikontrol. Dan pada titik ini sebenarnya penegasan dari Bapak Presiden walaupun tadi Pak Usman bilang itu hanya menjadi salah satu faktor begitu, tetapi ini adalah faktor utama karena dalam pemerintahan Presiden Jokowi baru kali ini begitu Mbak kebebasan berbicara itu menjadi bahkan kalau kami boleh menilai menjadi cenderung lebih kebablasan begitu Mbak. Sehingga ya kita harus melihat begitu apakah kita akan coba mengerem dalam kita memberikan ekspresi atau tidak begitu. Tetapi ini menjadi tentu apapun yang disampaikan oleh berbagai lembaga indeks survei ini tentu menjadi catatan kami semua dan ini tentu akan terus proses konsolidasi demokrasi harus terus kita lakukan. Tentu pasti masih ada kekurangan-kekurangan, tetapi percayalah kalau ini kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil dan gerakan-gerakan masyarakat lainnya bisa berkolaborasi mengawal proses ini, maka konsolidasi demokrasi Indonesia akan menjadi lebih baik begitu. Oke, Mas Usman, benarkah kritik yang disampaikan itu kebablasan seperti yang disebutkan oleh Pak Joko? Enggak, karena upaya pembatasan itu kan mulai dilakukan. Misalnya dengan Undang-Undang Hukum Pidana. Dulu, 10 tahun lalu misalnya, pasal penghinaan presiden itu dianggap tidak sesuai dengan konstitusi, dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kemudian diajukan kembali, dimasukkan kembali ke dalam hukum pidana oleh pemerintah bersama DPR. Baik. Nah itu kalau sampai nanti berlaku, itu akan menimbulkan banyak sekali orang terkena kasus-kasus penghinaan presiden. Bahkan dalam kasus pernyataan Gibran saja, putra presiden, ketika ia menanyakan apakah memang di zaman sekarang orang menghina presiden ada yang ditangkap. Asistennya sendiri mengatakan ada yang ditangkap. Jadi ini belum lagi kalau kita hitung yang terselubung intimidasi misalnya terhadap Melki atau intimidasi terhadap orang-orang yang katakanlah bersuara kritis gitu. Itu menurut saya harus diperhatikan oleh pemerintah dengan sungguh-sungguh memastikan aparat kepolisian tidak melanjutkan kriminalisasi seperti yang terjadi sekarang ini dengan Haris Azhar dan Fathia Maulidianti. Tidak ada langkah presiden untuk misalnya menghentikan proses hukum itu atau memastikan bahwa menterinya tidak mempidanakan kritik-kritik yang sah. Baik, kritikan dari para capres juga dicatat tadi oleh Pak Yoris Joko oleh pemerintah. Dan kita nanti akan melihat bagaimana komitmen para capres untuk menciptakan iklim demokrasi di Indonesia melalui nanti apa yang menjadi visi misi mereka dan juga program yang akan disampaikan dalam kampanye Pilpres 2024. Terima kasih Pak Yoris Joko, terima kasih juga Mas Usman Hamid. Terima kasih Mas Usman, Mbak Cindy.